Yang di Arab trennya adalah satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, yang di Eropa pecah puluhan negara. Loh kok yang di sini malah berbeda-beda bangsa trennya akan bersatu dalam satu negara. Ini aneh ini. Pakai Pancasila. Loh kok iso terima ke Pancasila? Yang lulusan Belanda dan lulusan pesantren bersepakat dengan Pancasila. Cuman pada akhirnya memang terjadi gesekan di mana Pancasila ini tidak diterima oleh beberapa kalangan. Ada yang pengen lebih formal menambahkan 7 kata dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dalam situasi kalut seperti itu penyelamatnya siapa? NU. Karena Bung Karno menyatakan saya nggak bisa lagi memikir Pancasila kalau ditolak oleh kaum muslimin, mumpung ada kiai yang pinter, datang aja deh ke Kiai Hasyim. Maka Kiai Wahid datang ke Tebuireng mempertanyakan apakah Pancasila ini sudah betul secara syar'i. Akhirnya Kiai Hasyim, ya karena ini keputusan penting, nah aku tak istikharah. Istikharahnya apa? Puasa 3 hari, mengatamkan Fatihah. Sekali Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350 kali. Terus malamnya istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Loh, makanya sampean enggak usah ragu dengan NU. Enggak usah khawatir lah. Lah Kiai Hasyim kenapa jadi rujukan ulama? Karena Kiai Hasyim pulang dari Mekah itu hafal Kutubus Sittah. Buktinya apa? Mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu mensyaratkan hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi sampai nggak usah ragu dengan NU, apalagi kalau yang nyerang pakai hadis 1. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa aja persoalan hadisnya itu persis kayak kunci Inggris. Buka apa aja itu, jadi tidak usah khawatir sama NU. Nah, malam-malam istikharah seperti itu, paginya udah hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Lah orang kaget, ini sama Belanda ekstrimnya begitu, ketika berbicara bangsa toleransinya luar biasa. Ya saya apa no NU ini, mana orang nggak ngerti. Lah itu, nah makanya semenjak itu NU sudah tidak pernah lagi mempersoalkan Pancasila, karena keputusan Mbah Hasyim itu pasti keputusan yang disandarkan kepada istikharah, dan istikharah itu pasti urusannya dengan Allah. Udah rampung. Nah orang pada kaget lagi. Nah situasi genting, tiba-tiba negara ini dalam situasi genting, NU keluar dengan resolusi jihad. Tuh, ya apa? Wis ilang tak kira wis mati kok metu meneh. Keluar lagi dengan sebuah seruan perang dengan sekutu. Wah, akhirnya sekutunya mati sekalinya pasukan Gurkha kalah itu ya di Surabaya itu. Nah, terus berjalan, oh ini. Tiba-tiba pemilu pemenang ketiga. Wah, iki wong ngopo tuh kurang tentek iki jadi nih. Nah, tiba-tiba orang yang anti sikapnya Kiai Hasyim dengan Piagam Jakarta tetap ngotot, akhirnya mereka bikin perlawanan kepada negara, berontak sana, berontak sini atas nama Islam. Nah, dalam situasi itu NU menjadi sangat berat. Kenapa? NU sedang berbicara tentang bangsa. Kenapa? Karena urusan agamanya NU sudah selesai di pesantrennya masing-masing, ngaji tetap NU sudah selesai. Pancasila sudah final, dan Pancasila dirongrong atas nama agama. Bangsa dalam keadaan terancam. NU ngambil sikap, Bung Karno ngambil sikap. Nah disitulah kemudian yang ngomong bangsa waktu itu salah satunya adalah PKI ngomong bangsa, Bung Karno ngomong bangsa. Lah NU ngomong bangsa, lah sama-sama ngomong bangsa. Ya akhirnya mungkin kalau sekarang NU itu dibully habis.
Sekarang kalau seandainya itu NU pasti dibully habis karena berkawan dengan PKI dalam Nasakom. Ya berkawan, kenapa? Karena PKI juga ngomong bangsa lah, urusan agama sudah beres gitu loh. Itu ngomong bangsa gitu, karena ngomong bangsa lah. Tetapi begitu tahun 65 gitu, itu 65 begitu PKI-nya melawan memberontak pada Indonesia, yang nabrak pertama kali siapa? NU. Jadi kalaupun NU itu kucing pun kalau ngomong bangsa teman. Jadi di situ tahun 65 bukan apa-apa. Kenapa kemudian ada Nasakom? Ya karena semuanya sedang berbicara bangsa, karena waktu itu ancaman bangsa adalah dari radikal-radikal kanan. Sudah akhirnya bangsa selamat lah. Tapi selamatnya bangsa Indonesia jatuh ke tangan Pak Harto, dan Pak Harto mau tidak mau merapikan kondisi bangsa, bikin fusi partai. Lah ketika Pak Harto bikin fusi partai, NU ditaruh di P3, Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. Nah, PDI ditaruh di PDI, Golkar punyanya Pak Harto. Nah NU ditaruh di P3 di dalam musuh-musuhnya itu. Lah akhirnya kemudian sikut-sikutan di dalam, dan NU dianggap sebagai sesuatu yang besar yang harus dilemahkan. Makanya kemudian NU itu waktu itu kiainya cuma dianggap kayak daun salam. Kalau masak sayur asem nggak sedep kalau nggak ada daun salam, begitu mateng daun salamnya dibuang duluan. Makanya saking jengkelnya NU sama Pak Harto waktu itu, sampai di Jombang ada kiai namanya Kiai Bajuri. Hadirin, kalau anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau ngaji, mau baca Quran, mau iktikaf. Nah kalau keringin apa? Ngising, ada itu. Sampai segitunya, warna saking jengkelnya. Nah dalam situasi seperti itu Pak Harto kemudian merapikan kondisi politik dengan kembali kepada asas tunggal Pancasila. Lah NU udah terlanjur jengkel sama Pak Harto. Makanya kemudian seolah-olah NU itu mau ngelawan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa disalahkan karena situasinya sangat pelik, maka memberlakukan asas tunggal Pancasila. Lah memberlakukan asas tunggal Pancasila ini sebuah dilema yang kalau ndak hati-hati bisa keliru memaknai. Apa? Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Urusan Pak Harto itu kan urusan 5 tahunan. Makanya kemudian waktu itu untungnya sudah ada Gus Dur, tokoh muda. Gus Dur melihat situasi seperti itu, maka Gus Dur mengumpulkan seluruh ulama untuk membicarakan bagaimana apa kebutuhan bangsa. Nah kebutuhannya adalah Pancasila. Maka Kiai Ahmad Siddiq merumuskan ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Nah akhirnya NU jadi. Pak Harto sendiri udah panik waktu itu mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, Ketulik. Itu yang kemudian jadi kampanye di Ciamis. Benny Murdani naik masjid pakai sepatu kayak gitu. Nah termasuk waktu itu bikin CSIS. Nah dalam situasi kayak gitu ternyata NU punya sikap yang antik, bisa membedakan antara kebutuhan bangsa dan negara dan bisa membedakan antara kebutuhan politik Pak Harto. Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Akan tetapi perlawanan dengan Pak Harto tetap jalan terus dengan tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lu permainan canggih lah. Pak Harto terus rumangsa, waduh kalah saya mainan sama NU. Pancasila sebagai kebutuhan bangsa diterima, tapi ngelawan saya jalan terus. Akhirnya selamat NU lah. Yang dorong agar NU anti asas tunggal Pancasila, waktu itu didorong dari belakang gini, numplang NU. Begitu NU terima Pancasila, ibaratnya orang didorong buang badan, yang dorong kejelungup. Siapa? DITI, Jateng DIY wilayah 7, panglimanya Dullah Sungkar. Akhirnya begitu kejelungup dia dibawa lari oleh kelompok politik ke Pakistan.
dia lari bawa muridnya namanya Pak Asyir bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Oh, kok sithik ngajine rada dawa kok sithik. Biar Mbak Vivi juga istirahat sebentar. Ya. Lu akhirnya Pak Harto, udah deh. Daripada aku pusing ngikuti permainannya NU, bangsanya diterima, tapi urusan politiknya jalan terus, maka kemudian Pak Harto nyuruh Mbak Tutut untuk ikut Gus Dur. Udah deh, ikuti Gus Dur kemanapun biar tahu buntutnya kemana, tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Maka Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur, naik NU. Nah itulah makanya kemudian Mbak Tutut kemana-mana memberikan barokah lewat bantuan pondok-pondok pesantren. Lah kenapa? Karena naik kendaraan itu bayar. Jadi kalau sebelum dikalahkan secara politik, memberi uang kepada NU itu suap, riswah, itu haram. Tapi begitu Pak Harto kalah dan Mbak Tutut ikut naik kendaraannya NU, namanya naik kendaraan itu bayar, itu namanya ujroh dan itu halal. Waktu politik kelas tinggi. Nah, akhirnya kemudian Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Lah Gus Dur cerita waktu itu ke saya sambil ngantuk-ngantuk cerita lah, karena Mbak Tutut naik bis saya nyopir, Mbak Tutut cuma tidur aja, saya capek. Akhirnya ketika Mbak Tutut ketiduran, saya parkir di tepi halte. Nah saya naikkan penumpang. Nah Mbak Tutut kaget karena yang naik adalah anaknya Bung Karno. Ternyata Bu Mega naik satu bis. Akhirnya di belakang cakar-cakaran berdua. Tak tinggal tidur, kata Gus Dur. Tak tinggal tidur, karena saya tidur maka yang berdua cakar-cakaran. Nah meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Nah karena dua singa anaknya ini sudah capek berkelahi cakar-cakaran, ya yang ngomong singa yang jadi presiden gitu. Lah akhirnya itulah kemudian Gus Dur jadi presiden. Orang tambah kaget lagi, loh kok yang jadi presiden NU apa gitu. NU itu apa kok tambah besar sampai jadi presiden. Dan ketika jadi presiden nggak masuk akal. Kenapa? Nggak bisa jalan, nggak bisa lihat. Kok bisa jadi presiden? Ini keajaiban dunia. Dan itu hanya terjadi di NU. Makanya jangan malu jadi orang NU. Ketua pengurus besar kita pernah jadi presiden. Kalau NU dibilang bodoh, mustahil. Bodoh kok bisa jadi presiden. Ketua mereka cuma tim sukses. Jadi tidak usah heran kalau kemudian sekarang Yai Ma'ruf maju, tidak ada masalah. NU dari dulu begitu.